Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hotshot. Nah, ini karena kita menyanyi dulu. Oh iya betul. 1, 2, 3. Lebaran sebentar lagi. Tuh, ya, jadi karena Lebaran sebentar lagi, insya Allah ini Ica lagi mau siap-siap. Mau bikin apa sih? Ini mau bikin rendang ceritanya. Waduh, Dan ini pertama kali cuma bikin rendang. Oh, jadi ini pertama kali dalam sejarah hidupnya Ica ini masak rendang. Betul. Ada yang ngajarin atau bisa sendiri? Ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Chef mama mertua. Kalau gitu kita ikuti langsung kita ke dapur, kita lihat apa saja yang disiapkan di sana. Yuk. Sambut Idul Fitri yang dirayakan umat muslim tepat pada hari ini, pasangan Dude Herlino dan Alisa Subandono persiapkan menu istimewa di keluarga mereka. Itulah rendang, makanan wajib di hari raya yang tentu sudah tak asing lagi bagi Dude. Namun bagi sang istri Alisa, membuat masakan khas Minang itu adalah tantangan tersendiri. Apalagi ketika untuk pertama kalinya, ia membuat rendang dengan tangannya sendiri. Dengan bimbingan ibu mertuanya, Alisa mulai mempersiapkan berbagai bahan untuk membuat rendang untuk dinikmati di Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Pemirsa Hotshot, sekarang kita sudah bersama Grandmaster Rendang. Wah ya, ini Mama yang sudah biasa bikin rendang. Hari ini Ica mau belajar nih. Iya. Baju kita nuansa sama ya. Ini kita lihat nih Ma, kira-kira bumbunya apa, nanti Ica juga mau ajarin. Ini santan udah ada ya. Kita langsung aja ke depan. Ada bawang putih. Ini bawang merah. Terus ada jahe. Ada kunyit. Sama ada laos, bener ya Ma? Bener. Nah itu bumbu-bumbu yang nanti akan dihaluskan. Ini ada kemiri sama ketumbar. Terus ada kalau yang ini buat dicelupin ya. Yang dicelupin ya Mas. Yang digeprek. Ini asam kandis, ini serai, ada daun salam, terus daun jeruk sama laos. Jadi ini kata Mama diaduk gini. Abang mau ikutan aduk? Abang mau ikutan ya, Abang yang aduk. Berata. Jadi bumbu yang sudah dihaluskan ya? Iya, dari asal dari sini. Ya. Abang mau pakai juga? Pedas loh itu Bang. Apa ya? Apa ya? Mantap gitu. Ada rasa. Oke. Terus tuh diapain Mah? Dibagi dua. Satu ini lagi Ini cuma perintah-perintah aja. Ini kan lagi bos. Jadi dagingnya masuk. Ya, Abang boleh. masukin. Boleh. Ini. Abang masukin juga. Pegang. Nih abang pakai ini mau? Nah, ada pakai. Nih pakai ini. Iya. Oh, iya. Abang mau lihat aja. Pakai tangan nggak apa-apa. Dulu. Ini sudah kecampur. Udah. Nah sekarang dagingnya di presto kurang lebih dalamnya kan? Oh, iya. Selain dibimbing ibu mertua, putra pertama Alisa dan Dude, Rendra, juga sangat antusias saat ikut serta membantu sang ibunda membuat rendang untuk pertama kalinya. Meski tak terbiasa dengan makanan pedas, tapi sejak menikah, mau tidak mau, Ica harus membiasakan diri dengan makanan pedas. Nah, Ica bisa, tapi kalau untuk masakan Minang, Ica belum pernah masak sama sekali. Dulu kalau ayam pop dari Minang dulu nggak ya? Iya, dulu pernah pas kuliah tuh coba ayam pop, cuman karena nggak pakai santan jadi rasanya kurang ayam pop. Kalau renang belum pernah, ini pertama kali. Biasanya kalau pas mau lebaran tuh pasti mama yang masak kan, dan biasanya masak nggak cuma 1 kilo mah ya, biasanya 7 kilo karena kan banyak anggota keluarganya. Terus biasanya juga kadang kalaupun misalnya hari ini nggak habis kan masih bisa disimpan di freezer, terus nanti tinggal diangetin lagi gitu. Nah enaknya rendang adalah kita bisa simpan di freezer, jadi bisa nyetok banyak,
nanti kapanpun dibutuhkan bisa tinggal diangetin. Kalau Ica kan orang Jawa nggak biasa gitu. Nah kebetulan Mama Ica sendiri juga nggak terlalu suka pedas gitu. Jadi Ica pun juga begitu makan pedas dari dulu tuh nggak pernah biasa gitu. Cuman kan setelah menikah tadi kan seneng pedas kan, jadi harus cobain lah. Makanya kenapa rendang enak, masaknya lama. Setelah melewati proses membuat rendang yang memakan waktu hingga berjam-jam, Alisa akhirnya bisa bernafas lega saat mendapat pujian dari suaminya. Bahkan, Dude yang selama ini belum pernah melihat sang istri membuat rendang sendiri sampai terkesima karena rendang buatan Ica menyerupai buatan ibunya sendiri. Wah, ini mana nasi? Oh, belum. Oh, belum berduk ya? Astagfirullah, ini pemirsa hotshot. Ternyata istri saya ini ternyata jago bikin rendang. Jadi udah nggak diragukan, bisa masuk keluarga besar orang Minang. Ya, mulai sekarang udah jago bikin rendang. Cara ngaduknya juga udah tahu. Ini ngaduk orang Padang nih. Oh, gimana? Begitu. Harus berterima kasih kepada ini, chefnya. Chefnya? Iya. Oh iya. Yang ngajarin soalnya. Gimana kesan-kesannya tadi? Masak rendang susah apa enggak sebenarnya? Mungkin berbagi sebenarnya semangat sama pemirsa. Biar pada bisa masak rendang juga ya. Susah ya? Nggak, sebenarnya susah enggak. Jadi ternyata bahan-bahannya kan kalau Ica berpikiran akan banyak banget gitu. Ternyata nggak segitu banyak gitu. Untuk bumbu-bumbunya cuman lama. Iya, dan harus diaduk terus. Biasanya kita terima kiriman dari mama. Sekarang Ica yang masak dan bisa terima order catering rendang. Buat khusus hotshot. Iya. Sukses membuat rendang yang menggugah selera, Alisa juga ditantang Dude untuk membuat makanan khas Padang lainnya. Jika selama ini Dude menikmati masakan yang biasa dikonsumsi Ica dan baru bisa menikmati makanan khas Minang saat dikirimkan oleh ibunya, maka kini ayah dua anak tersebut yakin bisa setiap hari mencicipi makanan Minang saat melihat rendang buatan Alisa. Tapi hari ini masih dibimbing sama Dewan Guru, ya. Iya. Nah, saya mau lihat sebenarnya Ica tanpa ada yang mendampingi masak sendiri. Biasa kalau Ica masak sendiri saya sudah sering lihat, tapi untuk rendang dan masakan Padang itu belum pernah. Belum, ini pertama kali. Ica biasa bikin sop buntut, dia bikin jamur segala macam. Ini bikin rendang yang jadinya persis seperti rendangnya orang Minang, ya. Aromanya sama, warna, tekstur sama, tapi tinggal rasa nih ya. Jadi kalau saya menilai sebenarnya Ica ini bakat masaknya sudah ada sejak dulu. Tinggal dia kembangkan dan berani mencoba, bisa sebenarnya. Buktinya rendang ini karena biasanya menunya memang menu lebaran yang mama masak ya. Jadi memang biasa dikirimin gitu dan disiapkan. Ditambah memang kemarin sibuk sama anak juga ya sebenarnya. Sekarang juga tahun ini bakal sibuk sama mama. Lalu Ica hamil ya. Selain banjir makanan kesukaannya seperti rendang hingga dendeng, keluarga besar Dude Herlino juga memanfaatkan momen lebaran untuk menyambung silaturahmi, berkunjung ke rumah sanak saudara, serta menerima kunjungan dari seluruh keluarga menjadi rutinitas Dude dan Ica di setiap tahunnya. Karena biasanya kalau di keluarga saya nih, saling kunjung mengunjungi. Kita sudah berkunjung ke rumah keluarga lain juga datang ke sini. Jadi di sana makan, di sini makan, maka stok makanan harus banyak nih. Jadi karena yang datang itu bisa sampai 4-5 hari masih datang ke rumah kan. Rasanya sih lebih banyak waktu di tahun ini ya. Maka kita sebenarnya nggak ada rasa kurang sih, rasa bersyukur lah. Tapi mungkin kalau tahun depan ya kita ingin supaya ibadahnya lebih berkualitas dan lebih baik lah. Walaupun tahun ini kita merasa juga waktu lebih banyak, bisa ngajarin anak juga tentang bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari keseruan Alisa Subandono yang mencoba membuat rendang pertama kalinya, inilah kisah Widi Winanda, pemain sinetron Cuma di Sini saat melewati Hari Raya Idul Fitri. Nah, jika biasanya Widi mudik ke Cianjur, maka lebaran kali ini Widi habiskan di tempat mertuanya di Bogor. Lalu seperti apa keseruan Widi saat memasak berbagai macam makanan, mulai dari kambing muda hingga pepes ikan mas jumbo? Kita akan simak beritanya usai jeda pariwara berikut ini.
mudik, sebenarnya sih mudik pulang kampungnya ke Cianjur. Tapi karena udah punya mertua dan tinggalnya di Bogor, otomatis harus mampir dulu ke Bogor. Nih udah bawa barang banyak banget persiapan lebaran. Apalagi nih ya pemirsa, papa mertuaku itu jago banget masaknya. Jadi nggak afdol kalau misalnya sebelum lebaran nggak nyicipin masakan papa mertuaku. Yuk ikutin. Semarak Idul Fitri juga dirasakan oleh Widi Dwinanda. Pemeran Tuti di sinetron Cuma di Sini itu menghabiskan waktu Idul Fitri di kediaman mertuanya di Bogor, Jawa Barat. Dan sesampainya di rumah mertua, Widi langsung disambut pepes ikan mas jumbo, makanan khas keluarga suami Widi di setiap Idul Fitri yang dibuat langsung oleh ayah mertuanya. Meski tak bisa membuat pepes ikan mas jumbo karena prosesnya yang cukup lama, tapi Widi sangat menikmati pepes ikan mas buatan ayah mertuanya. Assalamualaikum. Papa. Salam dulu apa? Baru-baru nongol. Ini papa mertuaku. Jadi lebaran pertama nggak ada mama ya? Oh iya, ini sedih. ada mama. Puasa lebaran. Jadi untung aja dikasih kesibukan sama si Widi. Aduh. Makanya nih aku tuh iseng-iseng bikin kesibukan buat papa. Kan jadi inget waktu itu papa tuh pengen bikin pepes. Udah gitu ini mama ya. Ini Resepnya resep mama kan. Oke, ini dapurnya. Jadi dapur ini dibagi, maksudnya gantian karena bikin pepes sama kambing. Pertama pepes dulu yang jadi. Ini persiapan buat lebaran nanti. Ada berbungkus-bungkus. Ini semua hasil karya papa. Gak ada yang bantuin. Pepes jumbo mitoha. Jadi sebenarnya yang namanya pepes itu ribet banget bikinnya. Jadi ngelihatnya aja udah nggak mau belajar, sumpah. Papa tuh bisa sampai begadangan bikin pepes karena racikannya tuh kayak nyiapin daun-daunnya. Kalau sebelum dipepes tuh katanya segini nih, tebelnya tuh segini. Nanti lama-lama kan menyusut gitu. Bener-bener sampai subuh. Terus udah gitu ngukusnya aja itu sampai 5 sampai 6 jam. Orang kan kebanyakan kalau lebaran pasti rendang, opor. Nah ini mungkin kalau buat yang bosen, makanya alhamdulillah banyak juga yang pesen pepes karena udah pada bosen kali ya yang terlalu gulai gitu. Ini aku ambil durinya ya. Tuh. Nih masih panas. Mau coba? Nah ini dia nih pepes papa yang pastinya bikin kangen kalau ke Bogor. Selain pepes ikan mas jumbo, menu khusus yang selalu ada di setiap lebaran dalam keluarga Widi adalah kambing batibul alias kambing bawah 3 bulan. Daging kambing muda ini tak hanya dibuat untuk keluarga mereka saja, tapi juga untuk orang-orang yang memesan kepada dirinya. Dapurnya kan gantian. Selain bikin pepes, ini juga ada yang bikin kambing. Kalau tadi chefnya adalah papa mertuaku, kalau kambing ini direkrut dari Australia ceritanya. Kita mau bikin kambing batibul goreng mentega. Apa itu batibul? Bawah 3 bulan. Oke, apa keistimewaannya? Dagingnya lembut dan lunak. Jadi kita tuh sistemnya per 150 gram ya chef ya. Per 150 gram kita bungkusnya. Alhamdulillah rezeki Ramadan ya. Widi yang mempercayakan proses pembuatan kambing batibul kepada seorang koki yang tak lain adalah sahabatnya sendiri, Widi juga turun langsung membantu mempersiapkan kambing batibul sebelum menikmati bersama keluarga tercinta. Oke, setengah jam sudah berlalu nih di presto kambing batibulnya. Sekarang waktunya kita ke step berikutnya, yaitu oseng goreng mentega.
Liatin dulu dong hasil prestoannya. Coba diangkat, Chef. Lihat kan? Kering ya. Ini juga apinya harus kecil, Harus kecil nih, semua pemirsa. ya. Biar lebih merata. Tuh, lihat tuh, copot-copot tuh. Tulangnya juga. Ini yang aku bilang nih. Kalau batibul itu pasti lebih lembut, terus kalau di presto tuh tulang sama dagingnya tuh bisa lepas. Nah, ini jadi menu yang juga ditunggu-tunggu kalau lebaran. Daripada bosen kan, opor lagi. Ini lebih rendah kolesterol ya tampaknya ya, karena batibul. Sampai kaldunya meresap, dia akan berkurang airnya. Nah, kita tunggu mendidih sampai airnya tuh berkurang, meresap, baru deh kita bisa sajikan. Dan setelah memakan waktu cukup lama, pepes ikan mas jumbo hingga kambing batibul akhirnya siap disantap. Dan sebelum merayakan Idul Fitri, Widi bersama keluarga lainnya telah lebih dulu mencicipi makanan khas keluarga mereka di setiap momen Idul Fitri tiba. Jadi deh kita lebaran batibul. Ini dia. Wangi banget menteganya, segala macamnya wangi banget. Asamnya juga. Kita bakal makan bareng nih. Luar biasa ini jelang lebaran. Beda kan lebaran kita, bukan gulai, bukan rendang, tetapi batibul dan pepes ikan jumbo. Ini pepes papa makan dong, Pak. Oke, terima kasih sudah ngikutin kegiatan saya, Widi Dwinanda, mudik jauh-jauh ke Bogor, udah gitu ketemu sama keluarga, ngelihat proses bikin pepes. Enggak ya, proses bikin pepes kayak udah tahu pepesnya jadi, kita makan pepes. Udah gitu proses bikin kambing batibul, makan bareng. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Minal aidin wal faizin ya, berhubung besok kan lebaran, jadi ya gue minta maaf pada salah ya, ada sesuatu dalam setahun ini ya. kita Indahnya hari kemenangan umat muslim setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa juga kental terasa di lokasi syuting sinetron Anak Langit. Bahkan sejak sebelum hari raya datang menyapa setiap umat muslim hari ini, sejuta sukacita telah singgah di lokasi syuting mereka. Hal inilah yang terlihat saat Philip Demay, salah satu pemainnya, memanfaatkan hari syuting terakhir sebelum libur lebaran dengan menguntai tangan dan saling bermaaf-maafan. Hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama para pemain, Philip meminta maaf kepada Billy dan Zoul dan begitu pula sebaliknya. Halo semua pemirsa Outshot, saya Philip Demay lagi di lokasi syuting Anak Langit. Kebetulan hari ini adalah syuting terakhir sebelum lebaran, jadi mau minta maaf dulu sama teman-teman. Yuk ikut yuk. Bil, minal aidin wal faizin ya, berhubung besok kan lebaran, jadi ya gue minta maaf pada salah ya, ada sesuatu dalam setahun ini ya. kita bekerja sama. Semoga puasa lu jadi amal ibadah. Amin. Semoga kita lancar sampai lebaran berikutnya. Amin ya Allah, amin. Manjul minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin juga. Berhubung kan besok udah lebaran lu langsung pulang kampung. Pokoknya kalau ada salah minta maaf ya, Philip. Sama teman-teman juga semua yang di rumah. Kalau Panjul ada salah, mohon maaf. Semoga saja Panjul maafnya kesalahannya dapat dimaafkan. Amin. Kan nggak tahu ada salah-salah kata. Kalau ada yang menyinggung juga kan, adegan-adegannya gitu kan. Ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Tak hanya dengan para pemain, Philip Demay juga bermaaf-maafan dengan para kru sinetron Anak Langit yang selama ini telah bekerja keras di balik layar. Ini Mas Dwi ini kostum Anak Langit. Saya minta maaf ya kalau ngerepotin, sering
bajunya ketinggalan. Iya, mana. Sama-sama. Iya, minta maaf ya, Sama-sama. minal aidin wal faizin. Besok kan lebaran. Iya. Mau salam nggak buat keluarga? Ya, salam buat keluarga aja. Moga-moga keluarga pada selalu sukses dah, keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Mas Jani nih Oh ya, minal aidin wal faizin juga. Lebaran nih. Alhamdulillah hari ini udah syuting terakhir kan. Iya, alhamdulillah. Jadi Kita ketemu lagi setelah lebaran. iya, jadi mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin juga. Oke. Nah, ini Bang Iqbal nih, kameramen Bang Iqbal. Besok kan udah lebaran nih, hari ini udah syuting terakhir. Jadi ya mau minta maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Silang pendapat hingga kekesalan yang tersisa di hati selama setahun lebih menjalani proses syuting Anak Langit dihapus di hari Nan Fitri. Tak ada lagi dendam dan amarah. Dengan bermaaf-maafan, semuanya kembali fitrah. Dan ini pula harapan besar Philip Demai agar Hari Raya Idul Fitri menjadi awal cerita baru untuk menjalani hari-hari berikutnya. Itulah, terima kasih udah ngikutin saya. Minta maaf sama teman-teman semua di lokasi syuting. Semoga tahun ini adalah lebaran yang berbahagia buat teman-teman semuanya, bisa liburan, bisa jalan-jalan, gak terjebak macet, bisa ketemu semuanya. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau ada kesalahan selama setahun ini. Sampai jumpa besok-besok. Dadah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Sanesha Anggun beserta segenap redaksi Hotshot mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja jangan lupa saksikan terus Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua. Jangan mudah putus asa, bersabarlah wahai hatiku, semua ada hikmahnya Tuhan.